warga Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Pada sore ini kami dari gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan seperti biasa mengumumkan tentang perkembangan COVID-19 di provinsi kita. Namun sebelum kami mengumumkan lebih jauh mengenai perkembangan kasus COVID-19, kami akan selalu mengingatkan dan tidak bosan-bosan demi kebaikan, demi kepentingan kita bersama dalam rangka memutus rantai penularan penyakit COVID-19. Kita yakin, kita percaya bahwa tanpa melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin, penyakit tersebut atau COVID-19 ini tidak akan menurun dengan cepat dan tidak akan berhenti dengan cepat penularannya di lingkungan kita. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada semua pihak, kepada saudara-saudara, kepada Bapak Ibu sekalian, dalam setiap aktivitas, apabila keluar rumah, gunakanlah masker. Apabila di rumah kita ada yang sakit, gunakanlah masker, baik yang sakit maupun yang sehat. Kemudian apabila kita mengunjungi saudara kita di rumah sakit, pergunakanlah masker. Karena dengan memakai masker dengan benar, merupakan kunci utama dalam mencegah penularan COVID ini dari orang lain ke kita dan sebaliknya dari kita ke orang lain. Yang apabila kita telah terinfeksi virus ini yang mana kita tidak tahu karena kita tidak dilakukan pemeriksaan. Oleh karena itu kita memakai masker berprinsip bahwa melindungi diri kita dan juga melindungi orang lain. Melindungi diri kita karena kita di rumah kita ada orang tua, ada anak-anak yang mana orang tua kekebalannya mulai menurun karena usianya dan anak-anak kekebalannya masih lemah karena usia pertumbuhannya. Oleh karena itu sekali lagi kita sayang kepada semua. Kita sayang kepada orang tua dan anak-anak kita. Kita sayang kepada anak-anak yang masih kecil dan orang tua, yang mana anak-anak kecil dan orang tua ini merupakan kelompok yang sangat rentan, yang sangat lemah dan mudah tertular penyakit. Dan apabila tertular berbahaya bagi mereka. Oleh karena itu kami menghimbau kepada sanak saudara, kepada Bapak Ibu sekalian, sadarilah, pahamilah, dan patuhilah bahwa memakai masker ini adalah penting. Kemudian yang kedua, yaitu mencuci tangan. Kita sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir, karena kita tidak tahu tangan kita yang menyentuh meja, mungkin menyentuh gagang pintu pada saat kita menggunakan fasilitas umum seperti kamar mandi, WC umum, dan bahkan kita pergi ke tempat fasilitas umum seperti mal, juga kita tidak tahu bahwa di gagang tangga, di gagang pintu mungkin telah menempel virus, yang mana apabila ada orang sakit, kemudian dia berperilaku bersin dengan menggunakan tangan, kemudian tangan tersebut telah menempel virus, dan tangannya telah menyentuh gagang tangga dan gagang pintu, dan kemudian kita menyentuhnya, maka kita akan tercemar tangan kita oleh virus tersebut. Oleh karena itulah dasar mengapa kita harus mencuci tangan. Karena dengan mencuci tangan tersebut bisa membebaskan virus yang kemungkinan menempel di tangan kita. Yang mana kita sering berperilaku secara tidak disadari bahwa kita sering menyentuh mulut kita, menyentuh hidung kita, dan menyentuh mata kita. Yang mana kalau ada virus di tangan kita, maka virus tersebut masuk melalui selaput mata kita, melalui hidung kita, dan melalui mulut kita. Dan bahkan tanpa disadari,
Kita sering makan makanan yang kecil seperti goreng-gorengan, seperti makanan snack kecil, baik itu dalam meeting sehari-hari tanpa disadari kita tanpa mencuci tangan dan memakan makanan itu. Sehingga apabila tangan kita tercemar oleh virus, maka virus tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan. Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau, sadari dan pahami bahwa perilaku mencuci tangan adalah kunci penting juga dalam mencegah penularan virus ini ke kita. Dalam mencegah penularan virus ini ke kita sehingga kita sehat dengan cara mencuci tangan dan tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Jaga jarak dalam segala hal, baik dalam antrian berbelanja, dalam antrian apapun, dalam berbicara satu sama lain. Karena dengan menjaga jarak merupakan kunci penting juga dalam mencegah penularan virus ini. Virus ini kita ketahui sangat mudah menular dalam jarak yang kurang dari 1 meter. Oleh karena itu, jaga jarak lebih dari 1 meter lebih baik. Karena pada saat orang berbicara, pada saat orang batuk dan bersin, yang mungkin saja mengandung virus, sehingga kalau kita dekat, virus tersebut yang keluar dari orang itu akan terhisap oleh kita melalui saluran pernapasan kita. Oleh karena itu menjaga jarak merupakan kunci penting juga. Jadi 3 rangkaian ini yang harus dipahami, dimengerti dan dilaksanakan dengan disiplin. Dengan demikian kita turut berpartisipasi. Dengan demikian kita turut berperan serta dalam mencegah virus ini. Dan sebaliknya, apabila kita tidak mematuhi, maka kita juga turut berperan serta dalam meningkatkan kasus COVID-19 ini. Oleh karena itu, kalau kita ingin penyakit COVID ini segera berhenti dan menurun terus kasusnya, maka dari itu tidak ada jalan lain, patuhi protokol kesehatan yang saya sebutkan tadi, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian untuk saudara-saudara, untuk Bapak Ibu sekalian, yang apabila ada keluarganya yang sakit, mohon untuk dipatuhi himbauan petugas kesehatan untuk melakukan isolasi diri. Kemudian apabila kita mendapatkan informasi bahwa sahabat kita atau saudara kita atau keluarga kita ada yang sakit, kemudian kita ada riwayat kontak atau pernah ketemu berbicara dalam jarak kurang dari 1 meter, kemudian tidak memakai masker, mungkin bepergian dalam satu mobil, berada dalam satu ruangan dalam waktu yang cukup lama, kami ingatkan bahwa kondisi kehidupan new normal atau kehidupan baru yang normal jangan diartikan sebagai sebuah aktivitas yang normal lagi sebelum ada virus. Yang normal seperti dulu sebelum ada pandemi ini. Sehingga kita lupa untuk memakai masker, lupa untuk sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Karena sesungguhnya kehidupan yang normal baru itu adalah kehidupan yang beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kita, perekonomian kita, sosial kita, dan bahkan religius kita, aspek kehidupan. Kita tidak mungkin menunggu sampai betul-betul pandemi ini tuntas sehingga baru beraktivitas, di mana perekonomian kita telah melambat dan bahkan menurun. Oleh karena itu konsep beraktivitas, produktivitas, aman COVID harus kita pakai. Jadi silakan beraktivitas, tetapi kita aman terhadap penularan COVID. Jadi kita produktivitas aman COVID. Jadi kita melakukan aktivitas seperti biasa, namun mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media untuk menyampaikan pesan ini, karena pesan ini merupakan kunci kita untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di provinsi yang kita cintai. Demikian untuk selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan virus COVID-19 ini di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2020 sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, jumlah total pada hari ini sebanyak 7.903 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 6.016 orang. Dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.887 orang. Kemudian yang kedua yaitu pasien dalam pengawasan, jumlah total pada hari ini sebanyak 849 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 412 orang dan masih proses pengawasan atau perawatan di rumah sakit sebanyak 437 orang. Kemudian yang ketiga yaitu penambahan kasus baru COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini sebanyak 41 orang dengan sebaran berada di Kota Palembang sebanyak 34 orang, Kabupaten Banyuasin sebanyak 5 orang, dan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2 orang. Kemudian kasus yang sembuh pada hari ini Sumatera Selatan bertambah menjadi 12 orang, yang tersebar di Kota Palembang 5 orang, Lubuk Linggau 3 orang, Muara Enim 1 orang, Ogan Ilir 1 orang, kemudian Kabupaten Pali 1 orang, dan Kabupaten Musi Banyuasin 1 orang. Sehingga total yang sembuh di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 751 orang. Kemudian yang meninggal pada hari ini ada penambahan 1 orang yaitu di Kota Palembang, sehingga total yang meninggal sebanyak 67 orang. Dengan uraian di atas, maka di Provinsi Sumatera Selatan total kasus positif COVID-19 yaitu sebanyak 1.721 orang. Namun dari jumlah tersebut telah selesai dengan rincian yang sembuh sebanyak 751 orang dan meninggal 67 orang, sehingga telah selesai sebanyak 818 orang. Dan kasus yang masih aktif atau kasus yang masih menunggu proses penyembuhan sebanyak 903 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas disiplinnya, karena dengan demikian kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 di provinsi kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.